Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ciptakan ruang aman untuk semua. Boleh dong tepuk tangan ya. Baik, bersama saya Ahmad Sarifin, selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang perempuan dan dinamika perempuan dan kekerasan. Ya, kalau berbincang tentang perempuan, tentang anak, apalagi dikaitkan dengan kekerasan, maka perbincangan ini tidak akan pernah habis-habisnya. Telah hadir bersama kita di sini Ibu Yuniyanti Huzaifah. Selamat datang Ibu Yuni, bahagia sekali kami didatangi seorang tamu istimewa dari pegiat HAM perempuan. Beliau juga pernah di Komnas Perempuan ya. 2 periode Bu ya? 2 periode 2010 ya. Sampai 2019. Ya, luar biasa. Baik, kami perkenalkan sedikit dari pendidikan. Beliau ini juga perempuan yang luar biasa dari Leiden University ya. Saya sendiri pas bacanya juga wow, ini keren banget, juga dari Strata 3 di Amsterdam Bu ya. Oke. Sedikit ini Bu, sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri tentunya ya, ini hal apa ini yang menjadi inspirasi ibu yang mengawali sehingga kayaknya concern banget gitu ngurusin perempuan? Oke, terima kasih Mas Ahmad, terima kasih SGA UIN Fatmawati ya, di Bengkulu. Ini kehormatan buat saya. Jadi kenapa saya akhirnya ini hampir 35 tahun ya di bergerak atau selalu berkhidmat di isu-isu perempuan, dimulai dari saya itu tumbuh dari keluarga yang sangat menyenangkan. Sejak kecil, walaupun termnya bukan term gender gitu ya, tetapi ayah saya selalu memberi kesempatan saya bahwa hidup orang, kalau kamu saya perempuan saya diajak diskusi gitu. Lalu kalau kecil saya nangis, ayah saya bilang masa calon pemimpin nangis gitu. Jadi ayah saya selalu menumbuhkan itu, dan ibu saya juga sangat maupun ayah saya itu welas asihnya luar biasa gitu ya, sehingga itu mungkin yang memberi pendasaran tentang hak asasi gitu. Jadi ayah saya sebagai imam gitu ya, penggembala umat di komunitas saya. Nah itu kalau sholat jadi imam nggak pernah membaca bacaan panjang-panjang, tetapi selalu bilang bahwa ya di belakang ada ada orang sepuh gitu ya yang perlu diperhatikan, dan saya selalu sering diminta untuk membantu apa lansia, dan selalu ayah saya perhatikan janda atau single parent sebagai belas asih gitu ya, yang harus dirangkul. Ibu saya mengajari saya pada soal PRT, kerja rumah tangga di rumah saya tuh. Saya pernah jajan, tapi saya tidak berbagi ke PRT saya hanya memberikan ke adik saya. Saya sangat bilang bahwa PRT adalah anggota keluarga kita yang harus disayang sama gitu ya, ya tentu sebagai pekerja gitu. Nah itu mungkin yang membuat saya jadi saya hidup dalam banyak privilege ya, sebagai untuk konteks Indonesia mungkin sebagai Muslim majority, sebagai Jawa majority, anak pertama perempuan sendiri, saya diberi keleluasaan untuk bisa sekolah setinggi apapun. Saya berkeluarga dengan suami yang sangat mendukung. Saya bilang ini, tapi di luar sana banyak orang yang membantu mereka. Di luar sana banyak orang yang bisa. Kenapa? Dan bahagia itu membuat kita produktif, mungkin kita merasa hidup, merasa Tuhan itu ada di dekat kita. Tiba-tiba yang di luar sana enggak. Jadi saya berdedikasi itu ingin sederhana saja, kebahagiaan itu hak semua. Jadi saya nggak ingin ada orang perempuan mengalami kekerasan, atau seperti ibu saya korban anak gitu ya. Walaupun ibu saya ceria, tapi ibu saya sebetulnya korban anak, walaupun tidak dengan paksaan gitu ya. Dan untungnya dapat ayah saya yang sangat bagus gitu ya, sehingga ibu saya dalam keluarga justru bisa tumbuh ketua Dharma Wanita gitu ya. Walaupun itu dilema buat saya. Iya, jadi Dharma Wanita itu kan satu sisi saya kritik, atau kita gerakan perempuan kritik, kok ada perempuan yang
hanya gara-gara suaminya Iya, dia naik otomatis. dilabelin Tapi dengan sisi lain identitas suami ya. betul untuk konteks ibu saya dengan beliau hanya tamat SMP saja nggak tamat. Kalau suruh struggling menjadi pemimpin, padahal dia punya bakat luar biasa nggak mungkin. Iya. Tapi karena ada afirmasi yang notabene sebetulnya secara politik gak sehat itu, tapi itu ibu saya hanya dapat kesempatan dan mampu gitu kan. Beliau punya jana gitu Iya, ya. iya. Jadi itu. Jadi menurut saya ketika bicara soal leadership dalam konteks ibuistik gitu ya, atau pekerjaan wanita atau PKK, saya ada dilema personal itu gitu ya. Itu Mas konteksnya ya. Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari cerita singkat ini ya, Bu, ayah itu sudah memberikan fondasi dasar bahwa sebagai anak perempuan ini apanya yang harus dimiliki. Ibu pada posisi keperempuanannya juga memberikan penguatan. Jangan melupakan bahwa kita adalah perempuan. Dan di sekitar kita juga banyak perempuan-perempuan yang juga membutuhkan perhatian seperti yang kita inginkan. Baik Bu, saat ini setelah di Komnas Perempuan ya, aktif di pegiat HAM perempuan. Tidak banyak ini untuk kalangan akademik, intelektual akademik ke atas, mungkin istilah ini populer. Untuk yang ke bawah, pegiat HAM perempuan, mungkin ini tidak begitu familiar. Yang mereka tahu adalah HAM, gitu ya, hak asasi manusia. Iya, Kalau HAM perempuan ini belum. Nah, apa ini sebenarnya? Iya, sebetulnya women's right are human rights ya. Hak asasi perempuan itu adalah hak asasi manusia. Tetapi kan kalau dalam hak asasi itu siapapun yang rentan itu harus dieksplisitkan gitu. Jadi dulu udah ada Universal Declaration on Human Rights, deklarasi universal hak asasi, tapi kok isu perempuan nggak terlalu mengedepan, sehingga ada CEDAW, Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan, sebagai International Bills of Women's Rights gitu kan. Nah, jadi sebetulnya saya menggunakan kata pegiat HAM perempuan itu untuk menekankan bahwa perempuan juga punya hak asasi yang sama gitu ya. Saya tidak menggunakan istilah pegiat gender atau pegiat perempuan saja, saya karena sebetulnya realnya setelah di Komnas Perempuan saya mengembangkan kepada isu-isu hak asasi, tapi lebih fokusnya kepada hak asasi perempuan. Jadi misalnya kenapa hak asasi perempuan, saya juga kadang bicara soal atau turut bergiat dalam isu penghapusan hukuman mati khususnya kepada perempuan, bicara tentang religious freedom gitu ya, soal peace, perdamaian bagi perempuan gitu ya, soal konflik gitu ya, dan hak-hak perempuan termasuk sebetulnya mengawal dalam konteks kekerasan seksual sebetulnya bagian dari bahwa perempuan itu punya hak atas rasa aman gitu ya, dan dia setara gitu. Makanya term yang saya gunakan HAM perempuan, walaupun sekarang saya tidak masuk ke dalam sampan khusus sebuah organisasi besar gitu, tapi saya menjadi bagian dalam lingkar pegiat hak asasi perempuan itu. Saya kadang jadi konsultan, saya ada orang menyebut saya sebagai scholar aktivis gitu atau praktisi tapi juga akademik gitu ya. Jadi kadang jadi dosen tamu dan ya kayak gitulah. Teori dan praktek praksis harus mental gitu. Iya, kalau untuk program-programnya, HAM ini HAM perempuan ini apakah dia seperti NGO atau Komnas Perempuan layaknya seperti itu? Mereka punya program-program tersendiri atau gimana? Sebetulnya pegiat HAM perempuan itu term yang mungkin belum banyak digunakan. Dia sebetulnya sebagai movement, sebagai gerakan, dia sebetulnya seperti apa yang Komnas Perempuan lakukan ya. Jadi dia menggunakan kerangka hak asasi tapi fokus kepada perempuan. Jadi dia lebih bisa disebut sebagai paradigma, sebagai pola movement gitu ya, tapi dia bukan kayak satu institusi, bukan gitu. Artinya cara kerjanya sebenarnya tetap mengikuti movement seperti halnya Komnas Perempuan. Iya, jadi bisa seperti Komnas Perempuan, juga saya aktif di dalam gerakan sosial, gerakan perempuan. Jadi itu cara mengejawantahkan hak asasi perempuan itu bisa dalam ruang-ruang apapun, termasuk mereformasi kebijakan. Itu juga bagian dari bagaimana kebijakan itu searas atau
bersetia pada hak asasi gitu kurang lebih itu. Jadi level kebijakan hingga ke level pengorganisasian di masyarakat bahwa perempuan punya hak yang sama untuk berorganisasi, berserikat, termasuk misalnya isu PRT ya, pekerja rumah tangga itu mereka punya hak yang sama gitu kan. Artinya pegiat HAM perempuan ini juga memberikan edukasi gitu ya. Jika ada pun misalnya pengaduan-pengaduan atau curhatan-curhatan lah begitu terhadap para korban kekerasan, ini juga ditangani oleh pegiat HAM perempuan ini. Iya, mungkin pegiat HAM perempuan tuh dia bukan satu pola gitu ya. Itu sebetulnya penamaan dari aktivisme saya gitu ya. Tetapi juga kawan-kawan lain bisa juga membuat naming atau penamaan seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan adalah misalnya kayak saya saya memang setelah dari Komnas Perempuan sementara memilih dulu untuk tidak bersampan besar gitu ya. Jadi tapi saya tetap menjadi bagian dari movement itu. Saya menulis di jurnal internasional tentang dinamika gerakan perempuan dan Islam di Indonesia. Saya juga menulis buku gitu ya. Ada beberapa buku antara lain tentang bagaimana hak ekosop bagi perempuan pembela HAM. Bagaimana membuat panduan bagaimana feminisme dalam konteks krisis gitu ya, krisis pandemi dan lain sebagainya, termasuk memberikan edukasi dalam forum-forum strategis ya, forum akademik maupun publik, bahkan juga di komunitas gitu ya, memahamkan tentang hak asasi perempuan. Iya, dan ini barangkali sama halnya dengan organisasi yang lain, pasti tidak selalu mulus ya. Iya. Pasti tidak selalu sukses. Pasti ada saja tantangannya ini dari pihak-pihak yang tentunya tidak menyenangi hal-hal yang akan kita ungkap barangkali begitu bahasanya. Ini kira-kira apa saja nih tantangannya memperjuangkan HAM perempuan ini? Iya, pegiat HAM perempuan kan sebetulnya sejak di Komnas Perempuan juga sebetulnya selama 30 tahun ini kalau mau dikatakan ini kita tuh pejuang HAM perempuan kan, atau saya istilah pejuang saya agak hindari, saya menggunakan pegiat gitu karena kok heroik banget karena mengklaim diri pejuang gitu ya, walaupun penghikmatannya sama gitu ya. Tantangannya sih beragam ya, kalau kayak terutama kalau isu hak asasi itu berhadapan dengan masih minimnya atau orang berasumsi bahwa hak asasi itu dari barat gitu. Sehingga kita harus meyakinkan publik bahwa hak asasi itu kan dari tahun 48 lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi itu tuh sebuah pertobatan kolektif gitu ya, komitmen untuk menyudahi kekerasan, kesemena-menaan negara maju membuat kolonisasi di wilayah menghapuskan hukuman-hukuman yang enggak manusiawi dan lain sebagainya. Jadi dan kalau toh kantornya di Geneva itu yang enggak terlibat dalam Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi loh kok dibilang dari barat, padahal justru waktu itu orang-orang barat yang merasa dirugikan karena tiba-tiba dengan deklarasi ini mereka nggak bisa semena-mena ke negara lain gitu kan. Iya, kalau tapi negara-negara Timur Tengah juga merasa terancam loh. Ini berarti ada hak hidup, nggak boleh melakukan hukuman mati. Nah, itu memang itu kontestasi yang luar biasa kalau dari sejarah genesis atau hak asasi. Jadi itu pertama kita harus meyakinkan bahwa hak asasi itu spiritnya hampir sama atau sama dengan undang-undang dasar kita gitu ya. Tapi bahwa itu menjadi komitmen global gitu, itu satu. Yang kedua hukum kita itu juga tidak semua searas dengan hak asasi. Maka pegiat HAM perempuan itu biasanya mengkritisi kebijakan-kebijakan, mereformasinya atau mendorong adanya undang-undang atau perlindungan yang sesuai dengan nafas hak asasi gitu ya. Nah, itu tantangannya. Jadi kita misalnya kayak salah satunya soal hukuman mati gitu. Kemudian
itu kan undang-undang kita masih memungkinkan gitu ya. Sementara memberi dalam peluang. betul, sementara di dalam hak asasi, hak hidup itu milik Tuhan. Tiba-tiba kita kok negara kita memberikan keleluasaan pada negara untuk menyamai Tuhan kan, itu sebetulnya gitu. Atau Jadi mengambil alih mengambil kerjaan Tuhan ya. Iya betul gitu. Jadi maka memang tantangan yang lain selain tadi dari Barat, undang-undang yang tidak ada berhadapan dengan kelompok-kelompok agama yang gitu ya mengatasnamakan agama untuk menghalangi hak asasi gitu ya. Jadi itu di lintas agama sebetulnya. Jadi di agama lain orang sulit untuk bercerai padahal dia korban kekerasan. Di dalam tradisi agama Islam juga tidak sedikit perempuan datang ke Komnas Perempuan terus bilang bahwa suami saya waktu memukul dibilang ini adalah bagian dari ajaran agama. Betul, atau poligami gitu ya. Poligami walaupun itu mungkin dalam teks sering dipahami itu bahwa itu bagian dari ajaran, tapi juga ada kan yang progresif melihat bahwa dia bukan suruhan tetapi justru konteksnya konteks merespon anak-anak yatim gitu. Dan perempuan-perempuan korban poligami mengadu ke Komnas Perempuan bahwa kenapa ya kalau toh ini ajaran agama saya merasa tersakiti gitu. Ada perempuan yang kalau suaminya datang ke rumahnya untuk mendapatkan giliran itu selalu mohon maaf genitalnya tiba-tiba sakit gatal karena dia merasa kok dicelup dari satu mohon maaf genital ke genital lain gitu ya. Jadi agama sering tidak berperspektif pada korban gitu. Nah ini HAM perempuan salah satunya itu mengajak bahwa bagaimana kita menyerap nyawa-nyawa hak asasi yang lebih humanis, menyerap nyawa-nyawa agama gitu ya yang lebih lebih memeluk pada korban gitu. Itu sebetulnya yang dilakukan pegiat HAM dan sekaligus dinamika tantangannya. Iya, ini yang menarik kalau untuk meyakinkan kelompok akademisi secara teoritis mungkin mudah nih memahami bahwa ini HAM perempuan. Nah, tapi pada level-level tertentu, katakanlah ibu rumah tangga biasa, gitu, atau yang pendidikan yang ke bawah, ini bagaimana kita memberikan atau meyakinkan atau memberikan edukasi? Ini adalah HAM perempuan. Ini adalah haknya perempuan. Ini gimana ini? Iya, hak asasi itu kan sederhana ya. Seperti undang-undang kita, hak asasi itu adalah hak untuk hidup, hak untuk berpikir, hak untuk semua manusia setara, berarti laki-laki perempuan juga setara, hak untuk berorganisasi dan bermobilitas, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, lalu hak untuk hak budaya, hak kesehatan, itu gitu. Jadi dia itu hak yang sehari-hari sekali. Jadi tidak sulit meyakinkan ke komunitas. Keadilan gender itu bagian dari hak asasi gitu kan. Cuma bahasanya saja yang berbeda bahwa seluruh manusia setara. Kesetaraan itu ada berbasis kelas, ada berbasis ras. Nah, berbasis gender itu soal keadilan gender gitu ya. Jadi itu adalah turunan atau spirit dari hak asasi. Cuma term-termnya aja yang berbeda. Dia sebagai alat analisis gitu ya. Jadi tidak sulit meyakinkan misalnya soal perempuan punya hak ekonomi yang sama gitu ya, hak pekerjaan yang sama. Yang terjadi di masyarakat kita kan kadang bahkan atas nama cinta istrinya dilarang bekerja. Apa yang terjadi saat pandemi? Suami-suami tidak sedikit yang meninggal atau mungkin nggak konteks pandemi juga kecelakaan menjadi orang dengan disabilitas gitu. Apa yang terjadi? Keluarganya ambruk gitu kan, timpang karena sayapnya satu patah. Nah, sehingga anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan. Jadi sebetulnya hak asasi itu adalah ketika hak ekonomi perempuan juga punya hak yang sama. Karena temuan Komnas Perempuan misalnya perempuan yang secara ekonomi tidak mandiri adalah yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Dia tidak bisa berkeputusan, tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan gitu ya. Itu jadi sebetulnya hak asasi itu sangat sehari-hari gitu, termasuk misalnya di tempat kerja gitu ya. Kalau
tadi misalnya para buruh, para PRT atau pekerja apa, bahwa kamu punya hak untuk diperlakukan bermartabat gitu kan, mendapatkan upah yang layak sebagai perempuan, karena kan sering tuh upah laki-laki dan perempuan dibedakan karena asumsinya kepala keluarga adalah laki-laki, sehingga tunjangan keluarga lari ke laki-laki, perempuan tidak mendapatkan tunjangan keluarga gitu. Jadi penerjemahannya itu sebenarnya sangat sangat sederhana ya, termasuk hak bebas dari diskriminasi gitu ya, praktek-praktek seperti sunat perempuan. Saya nggak tahu di Bengkulu ini seberapa besar, masih ada ya. Tapi saya kalau Muslim di komunitas saya, perempuan nggak disunat, gitu. Walaupun ayah saya tokoh agama. Jadi sejumlah wilayah kan prakteknya masih tinggi. Tetapi waktu saya kebetulan berkesempatan ketemu dengan Grand Sheikh Al Azhar di Mesir, itu di Mesir itu dikriminalkan kalau orang menyunat perempuan, gitu ya. Dan mereka dasar fatwanya, dasar kebijakan negaranya berbasis fatwanya berbasis sains. Jadi hasil cara pengambilan fatwanya, mereka mendengarkan para saintis, ahli Kespro, ahli biologi, ahli apa, dan mereka bilang bahwa genital perempuan itu kalau laki-laki disunat itu sebenarnya yang dipotong bukan organ, dia hanya kulit. Tetapi kalau perempuan itu klitoris yang paling ujung walaupun setitik, dia adalah organ yang di situ ada jutaan saraf. Jadi itu sama setara kayak memotong setengah dari penis, gitu. Maka ulama-ulama di sana bilang bahwa kalau hukum Islam yang akan diberlakukan, maka orang yang menyunat itu kisos, berarti dia harus dipotong penisnya kalau dia laki-laki, gitu kan. Nah, makanya daripada complicated, akhirnya mereka membuat undang-undang yang melarang praktek sunat perempuan, dan kalau itu dilakukan pelakunya akan dihukum di penjara, prakteknya akan dicabut gitu ya. Jadi itu gitu, dan itu berisi klitoris itu kan berisi jutaan syaraf. Temuan Komnas Perempuan ada bayi yang meninggal karena bleeding, dan kita tidak tahu bayi itu bleeding atau tidak. Bahkan pas anak-anak sudah mulai remaja, dewasa, menikah, dia menjadi frigid dan dia mau menggugat orang tuanya. Itu gimana gitu kan? Terus artinya apa? Bayi tanpa berkeputusan, tanpa sepersetujuan dirinya, berdampak pada seumur hidupnya, itu menjadi korban dari praktek, kalau di dalam hak asasi istilahnya praktek yang menyakitkan, gitu, yang di atas namakan agama, gitu ya. Makanya Abdullahi An-Naim bilang bahwa jangan menggunakan term sunat, gitu, tapi gunakan term ya pemotongan dan pelukaan genital, gitu ya. Gitu ya. Jadi hak asasi itu luas, gitu ya, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan, salah satunya tadi ya, FGMC namanya, female genital mutilation, atau dalam tradisi disebut sunat atau pelukaan, gitu ya. Gitu. Oke. Menurut Ibu nih, kalau di masyarakat kita stereotip stigma bahwa perempuan harus patuh terhadap, kalau di istri harus patuh terhadap suami, kemudian perempuan tidak boleh membantah, sehingga ketika hak mereka sebagai perempuan tidak terpenuhi, seperti tadi hak untuk bekerja, hak ekonomi, untuk belajar dan lain-lain, perempuan kecenderungannya diam, tidak bicara. Nah ini menurut Ibu hal-hal yang seperti ini di masyarakat kita itu masih banyak, atau memang susah ini untuk menghilangkannya, yang stigma-stigma seperti ini? Iya. Jadi ada kemudian saya ikut dalam satu forum, itu ada satu riset di kawan-kawan Vietnam seingat saya yang membuat riset. Jadi ketika suami istri itu setara, bahkan melakukan kerja-kerja domestik bersama, maka ketangguhan keluarga itu semakin tinggi, maka romantisme akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi jangan dikira punya istri yang apa-apa dikontrol, nggak boleh diem, nggak suruh di rumah, nggak boleh bekerja. Kesannya harmonis, tapi itu harmonis dalam ketidakadilan. Itu sebetulnya pepesan kosong, gitu ya. Dan itu rentan perkawinan yang nggak sehat. Istri pasti menderita, tapi dia karena nggak, relasi kuasa yang timpang ini membuat dia akhirnya hanya diam, dan ketika dia tidak tahan, yang terjadi udah, saya mau cerai saja,
saya sudah tidak tahan hidup di mana saya itu kan saya kayak perbudakan modern kan. Iya. Orang hidup di dalam kendali orang lain, tidak punya hak berkeputusan, Sepertinya dikontrol. baik-baik saja. Saja, tapi itu tidak sehat gitu. Iya. Dan jangan dipikir suami ini suami yang hebat membuat rumah tangga dengan pola seperti ini. Karena istri yang posisinya setara itu ada diskusi. Itu juga meringankan suami untuk kalau ada keputusan-keputusan penting bisa diajak diskusi bersama. Bahkan istrinya bisa memegang peran sosial gitu ya. Suami-suami yang jadi pemimpin-pemimpin itu rata-rata istrinya cerdas-cerdas gitu karena sekarang ini kayak calon presiden yang saya lihat bukan hanya kehidupan publiknya, saya lihat ke relasi personalnya. Kalau dia dengan istrinya bagus setara, saya yakin bahwa dia mampu memanage negara gitu ya. Jadi saya paling nggak suka ada pemimpin yang istrinya nggak pernah diajak, hanya dia jadi pajangan. Menurut saya gitu kan ya. Jadi itu sebetulnya menyehatkan secara personal, secara seksual, secara politik gitu ya. Keduanya tuh perlu sehat gitu kan, dan terutama tadi itu saat suami berhalangan, keluarga tuh bisa tetap tangguh gitu ya. Saya menghindari kata ketahanan keluarga karena term ini seakan netral, tapi sebetulnya term itu banyak diprotes karena di dalamnya terjadi domestifikasi terhadap perempuan gitu ya. Jadi harus hati-hati dengan term ketahanan keluarga gitu ya. Lebih ketangguh ya. Iya, saya mungkin term ketangguhan, iya. Jadi ada ketangguhan dalam keharmonisan gitu ya. Semakin tangguh sebuah keluarga, maka keharmonisan itu semakin kuat untuk dicapai. Adil berkesetaraan ya. Adil dan berkesetaraan. Ya. Baik, ini kita beralih sedikit ke kekerasan ini, Bu. Beberapa tahun rancangan undang-undang TPKS ya, itu dinamikanya luar biasa. Perbincangannya mulai dari tokoh tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan itu sendiri juga membicarakannya. Barangkali nanti ke undang-undangan yang dikatakan pelecehan. Nah ini konteksnya apa ya? Sehingga sampai nanti kepada pelecehan, perundungan, bully, kan banyak sekali tuh istilah-istilah yang populer sejak familiarnya undang-undang tindak pidana kekerasan. Jadi konteksnya secara sederhana pelecehan seksual itu apa sih? Iya, jadi gini, di dalam undang-undang TPKS ini kan ada namanya kekerasan ya. Kekerasan itu bentuk-bentuknya beragam-ragam kan, ada perkosaan, ada pelecehan. Pelecehan itu bisa fisik dan bisa non fisik. Ketika ada intensi atau ada tujuan atau berdampak gitu ya kepada perendahan, orang merasa nggak nyaman, kemudian mengganggu, merendahkan martabat yang bernuansa seksual, kurang lebih kayak gitu. Bisa dengan fisik, dengan body contact atau non body contact gitu ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan soal pelecehannya. Lalu bentuk-bentuk yang lain itu kan ada kalau perkosaan bisa dengan genital masuk, non genitalnya masuk pun juga bisa perkosaan. Lalu ada pemaksaan perkawinan, lalu ada pemaksaan kontrasepsi gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ada 9 jenis. Nah, pelecehan seksual sendiri sebetulnya bentuk-bentuknya, contoh-contohnya ya untuk biar gampang aja gitu. Pelecehan seksual dengan body contact itu kebetulan saya diminta menjadi salah satu penulis, jadi tim ahli atau yang memimpin penulisan buku ILO 190 Komnas Perempuan. Nah, itu tentang bagaimana kekerasan di tempat kerja, penghapusan kekerasan di tempat kerja. Di situ diidentifikasi itu setidaknya ada minimum 23 bentuk 23 pelecehan seksual dengan body contact yang dialami oleh para buruh gitu ya. Contohnya waktu masuk ke itu digerayang badannya, lalu dijepret BH, digendong, lalu ditowel-towel gitu ya. Dipepet-pepet genitalnya ke badan perempuan,
Eh, terus kemudian dan yang non body contact itu bisa lisan, bisa gerakan, sinyal-sinyal gitu ya, misalnya dilihat dengan tatapan mata yang kayak dalam tanda kutip melucuti dari ujung rambut ke ujung kaki, atau mohon maaf nih, lidahnya kayak gimana mengundang itu, ajakan untuk tidur bareng, terus lalu juga mengintip. Polanya ragam-ragam. Seakan-akan sederhana ya, tetapi teman saya itu suaminya baru meninggal. Dia dititipkan kepada satu keluarga sama seorang bapak-bapak, yang bapak-bapak itu diharapkan sebagai kayak kakek non biologis untuk melindungi. Apa yang terjadi? Malam-malam jam 11 datang ke rumah si perempuan ini dengan 3 anak, dan dia menatap seperti kayak mau nerekam. Nggak ada fisiknya, nggak ada. Tapi si perempuan ini menjadi ketakutan, dan itu ajakannya tuh sangat ajakan simbolik gitu ya. Dia merasa direndahkan, merasa protektor yang harusnya melindungi saya kok malah enggak gitu ya. Sehingga dia akhirnya mengganti grendel pintu, kan dia punya, kakek tadi punya kunci kan. Akhirnya dia mengganti grendel pintu, dan dia merasa ketakutan sampai sekarang ini gitu ya, merasa meskipun baru kayak gitu. Iya, jadi jangan dikira itu sederhana, enggak gitu. Itu kasus-kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, perempuan yang tamat SMA mau bekerja, tapi di depannya anak kepala desa, itu setiap dia mau kerja juga gitu, ngelihati terus lidahnya menjulur-julur gitu ya, dan lain sebagainya. Itu membuat si perempuan harus pindah rumah gitu, karena dia hampir nggak mau bekerja, bahkan ada yang nggak mau sekolah gitu ya, karena jadi pelecehan seksual tuh kesannya sederhana. Anggota DPR pun ngalami, yang perempuan mau dicium gitu ya, foto, pura-pura foto tapi nempel gitu kan ya. Terus nanti, nah, dan sulitnya itu ketika mau dibawa ke proses hukum sering dibilang bahwa kok nggak ada buktinya gitu-gitu ya. Jadi itulah sebagai gambaran, tapi itu sebetulnya degrading, merendahkan perempuan, mengundang keterancaman, ketidaknyamanan. Ini untuk pola-polanya. Ini kan makin kesini kan makin beragam nih. Ini aja tadi udah 23 setidaknya ya. Ini polanya, bentuk-bentuk pelecehan yang dilakukan. Dan saya pikir ini mungkin bukan dialami oleh perempuan saja, tapi juga dialami oleh laki-laki untuk di dunia kerja. Nah, ini dengan anak gimana ini posisinya? Iya, kalau kekerasan seksual terhadap anak itu juga tidak sedikit incest banyak terjadi. Di Bengkulu sendiri kita tahu Yuyun gitu ya, kasus Yuyun gitu. Jadi orang selalu berasumsi bahwa kekerasan seksual itu matter of isu seks gitu ya. Dipikirnya soal isu genital, padahal kekerasan seksual itu matter of isi kepala soal relasi kuasa gitu ya. Anak-anak dianggap powerless, teman-teman atau perempuan dengan disabilitas dianggap nggak ngelihat ini, maka kemudian dilecehkan segala macam. Ini soal relasi kuasa gitu. Orang merasa punya hak untuk melakukan penaklukan pada yang lain, dan dia kadang juga bisa menjadi pesan teror gitu ya. Kekerasan seksual. Jadi pola-polanya beragam terhadap anak. Incest tadi yang saya sampaikan sering terjadi, atau kadang bahkan juga di lembaga agama kan ada yang terjadi, orang disuruh anak kecil gitu ya, teman-teman saya pernah duduk bareng gitu ya, terus dan itu lintas agama gitu, dan dilakukan oleh tokoh agama gitu waktu mereka kecil, waktu kita kecil gitu ya, yang suruh celananya kita diinikan, diturunkan, ada yang kemudian dipangku, tapi kemudian si yang mangku ini melakukan self satisfying gitu ya, pemuasan diri gitu ya, si anaknya nggak paham. Jadi polanya juga ragam-ragam yang kadang nggak masuk akal gitu ya. Bahkan yang dilematis di tetangga saya, pelakunya adalah korban 65 gitu, yang udah sepuh baru keluar dari Pulau Buru, dan dia tangganya anak kecil, orang anak miskin, anaknya tukang pemulung gitu. Ini kan dilema banget gitu. Dia korban dari kekerasan negara yang sangat lama gitu ya, tapi kemudian juga menjadi pelaku dalam konteks ini gitu ya. Ini jadi kekerasan seksual itu bukan problem individual, dia adalah problem sosial gitu ya. Jadi
jangan dikira korbannya tuh hanya si korban. Yang akan jadi korban lebih parah itu juga si pelaku. Kenapa? Dia akhirnya harus dipenjara. Apalagi dengan undang-undang TPKS sekarang tuh sekejap, serem banget ya penghukumannya. Bisa, nah besok saya jelaskan tuh, bisa dalam bentuk denda, sita harta gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kekerasan seksual ini sebetulnya terutama bagi pelaku itu menyakiti keluarganya. Nggak kebayang kita punya ibu yang membesarkan kita, orang tua yang membesarkan kita, terus kemudian si laki-laki ini menjadi pelaku. Mau sepinter apapun, sehebat apapun karirnya akan habis gitu. Mau dia politisi hebat, menjadi pelaku kekerasan seksual yang terlacak dalam digital, itu adalah soal kekerasan seksual pelaku. Tokoh kiai pesantrennya dirintis ini menjadi pelaku habis gitu ya. Jadi dan sekarang ini dalam UU TPKS korporasi termasuk gitu yang disoal dan juga harus bertanggung jawab. Oke. Salah satu tadi bahwa pembuktian pelecehan seksual ini selalu menjadi sandungan gitu ya, selalu menjadi dalih. Buktinya mana? Ya karena seperti tadi bisa saja dia sambil merangkul, seperti menyayangi gitu kan, tapi pada saatnya bersamaan sebenarnya dia melakukan pelecehan dengan penguasaan diri. Nah ini apa yang dilakukan untuk hal-hal yang seperti ini? Iya, jadi bagusnya RUU TPKS sekarang ini kan soal pembuktian ya. Kalau dulu proses hukum itu kan polisi aparat penegak hukum itu bertanya untuk memastikan korban bohong atau tidak gitu kan. Nah kalau yang sekarang ini dibalik gitu, percaya kepada korban gitu ya. Jadi paradigmanya diharapkan diharapkan karena RUU TPKS ini juga mengamanatkan untuk aparat penegak hukum paham betul gitu ya prinsip-prinsip bagaimana menangani korban. Jadi kesaksiannya tidak ditolak, prosesnya tidak merendahkan, tidak membuat malu gitu ya, dipercaya gitu ya. Kayak di negara Skandinavian tuh kalau ada korban yang mengadu trafficking, walaupun bahkan dia misalnya pekerja seks, walaupun saya term pekerja seks, kami di Komnas Perempuan dalam tanda kutip ya menggunakan itu, tapi begitu orang datang bukan culture of disbelief, bukan culture of tidak percaya, tapi culture of belief gitu yang harus dimulai orang dikasih selimut, percaya, nyaman gitu. Jadi menurut saya pembuktiannya adalah soal kecermatan aparat penegak hukum untuk melihat, dan Konvensi CEDAW itu memberikan penegasan bahwa hukum itu jangan hanya berbasis mens rea, niat si pelaku. Misalnya, kok niatnya nggak melecehkan, tetapi Konvensi CEDAW memberi penegasan bahwa kalau dia berdampak maupun berpengaruh kepada korban, maka itu disebut diskriminasi untuk bentuk kekerasan. Jadi itu percaya kepada korban bahwa lu bahasa Betawi lu niatnya nggak begitu, tapi aku terdampak. Kamu misalnya niatnya bilang kamu misalnya mohon maaf payudara aku sebesar semangka gitu, karena aku niatnya memuji. Terus si perempuan, siapa bilang memuji, kamu mempermalukan aku, termasuk body shaming ya, buat yang perempuan yang gemuk segala macam, gendut gitu, karena aku maksudnya memuji, bercanda, dan pelecehan seksual tambahnya dan lewat candaan gitu ya. Nah itu dan itu yang paling sulit gitu. Nah pada si perempuan merasa kamu sedang degrading, kamu sedang menghakimi aku, karena gendut itu seakan-akan dalam masyarakat patriarki ini gak ada harganya gitu. Padahal gendut itu sering, karena ada satu buku yang cukup menarik, jadi buku ini adalah intinya gini, orang gendut itu bisa jadi korban dalam tanda kutip karena kelebihan kasih sayang gitu, orang tuanya nggak tega, makanan disisakan dan lain sebagainya. Tetapi dalam masyarakat patriarki itu dihukum bahwa dia bukan, akan ada monostandar bahwa yang ideal itu yang langsing, dan kita tuh kan postkolonial image-nya itu masih tinggi bahwa perempuan yang hebat adalah yang kulit putih gitu ya, yang tinggi pakai high heel gitu ya Pak. Itu sekarang standarnya adalah para bule gitu ya. Padahal kita standarnya ya
cantik itu bisa hitam, kayak Papua, bisa coklat, bisa berwarna macam-macam, dan itulah hak asasi. Hak asasi itu mengakui bentuk tubuh seperti apapun, warna kulit seperti apapun, bahasa apapun, kamu berpendidikan atau tidak, kamu punya hak yang sama. Gitu. Jadi itu kayak sebetulnya mewakili suara Tuhan untuk mengingatkan gitu ya pada umat manusia gitu ya soal esensi ilahiyah gitu kan kalau bahasa teologisnya. Iya, sebenarnya barangkali ini kalau di mindset saya ya, kadang-kadang memang dijadikan dalih bahwa ini adalah candaan, bahwa ini adalah gurauan. Nah, cuman persoalannya di satu sisi ada yang merasa nyaman-nyaman saja dicandain seperti itu, sehingga itu lestari, tidak menjadi masalah di lingkungan tertentu. Karena di ruang kerja kecenderungan itu sangat tinggi. Diawali dengan candaan begini sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita tilik dari ini tadi, sesungguhnya itu HAMU sudah diprotoli loh, HAMU sudah diacak-acak loh. Nah ini bagaimana ini kita meluruskannya ke perempuan-perempuan gitu. Jadi itu dulu saya pernah waktu jadi ketua Komnas Perempuan. Saya dalam tanda kutip digeruduk sama wartawan dengan SNG, Satellite News Gathering, mobil-mobil itu, gara-gara saat itu saya membuat ceritanya ada pemilihan komisioner salah satu lembaga negara, ya kan? Waktu di DPR itu ada yang komentar gini saat proses seleksi, ih cantik banget gitu. Iya. Kan? Terus yang ada yang bilang, ih sanggulnya berapa hari di salon gitu. Seakan itu candaan. Apa yang terjadi? Si perempuan yang tadi dibilang berapa lama di salon itu dia langsung habis konsentrasinya. Dia sudah menyiapkan, dia orang pintar, ahli hukum, menyiapkan buku-buku berhari-hari. Tapi dengan dia digitukan, dia merasa seakan-akan sebagai perempuan otak itu nggak cuma tampilan aja gitu ya. Dan itu membuat dia konsentrasinya buyar, dia sudah nggak bisa jawab dengan baik dan dia gagal. Lalu juga teman transpuan waria yang juga apply, itu dari masuk aja udah dilihat dari ujung kaki sampai ke ujung rambut gitu kan. Lalu orang biasa kan tapi dia kayak tampilnya tatapan mata itu udah penuh, tatapan mata sedih, merendahkan, marah gitu kan. Itu dia direndahkan. Nah, yang satu lagi dibilang cantik, nggak masalah kok saya dibilang cantik. Nah, itu makanya wartawan datang ke Komnas Perempuan dalam tanda kutip bilang, loh kan, mereka ingin bertanya kalau mereka nggak merasa terganggu itu gimana, gitu kan. Waktu itu saya kami berpikir lah, kan ukurannya soal kalau nggak terganggu berarti nggak dong gitu kan. Tapi kalau hak asasi itu jelas banget gitu, bahwa dalam diri seseorang itu haknya melekat untuk tidak direndahkan dalam bentuk candaan, dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi bukan soal suka atau tidak suka. Takarannya bukan itu ya. Karena kalau soal suka kan kalau itu udah soal nggak suka atau suka kan soal budaya, soal yang itu udah lazim atau tidak gitu. Nah, human rights itu mengingatkan pada hal-hal esensial bahwa jangan budaya buruk itu karena dilazimkan seakan-akan dia bukan kekerasan, enggak, padanya melekat untuk tidak diberlakukan atau direndahkan dengan misalnya dengan candaan tipis apapun. Nah jadi dengan demikian teman-teman nggak harus terus serius banget kan berarti nggak bisa bercanda, sangat bisa. Candaan yang lain kan banyak yang cerdas-cerdas. Kenapa harus bernuansa seksual gitu kan? Kenapa harus sedikit-sedikit ngomong soal tubuh gitu kan? Kenapa harus membuat orang lain merasa nggak berharga gitu kan? Misalnya kayak gitu. Iya. Oke, semakin kesini makin menarik ini. Barangkali untuk ke depan apa ini peran yang bisa diambil oleh perempuan di luar sana, dimanapun berada gitu ya, dalam rangka untuk katakanlah kalau tidak menghilangkan, paling tidak bisa mencegah terjadinya kekerasan, ya setidaknya di lingkungan sendiri. Iya, jadi menurut saya yang terpenting kekerasan seksual itu harus menjadi
kita harus menuju satu keberadaban baru bahwa kekerasan seksual itu adalah budaya yang harus dihentikan. Jadi menurut saya penting menjadi satu panggilan kolektif untuk semua orang berikrar bahwa tidak akan menjadi pelaku, gitu ya. Karena selama ini kan korban yang didorong untuk gimana mempertahankan diri segala macam. No, hentikan menjadi pelaku, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin kita semua sebagai parent mengingatkan anak-anak kita untuk tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku. Termasuk orang tuanya sendiri juga jangan menjadi pelaku dan jangan menjadi korban. Karena sering juga gitu suami istri seakan baik-baik saja, tapi sebenarnya walaupun dan itu sering tidak dikenali ya, kekerasan seksual dalam pernikahan. Padahal sering suami istri melakukan kekerasan seksual kepada istrinya. Contoh-contohnya saat nifas dipaksa hubungan seks berkali-kali dengan cara yang merusak dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi seringnya bisa dalam pernikahan kok ada perkosaan, terjadi kan? Padahal harus sayang-sayangan, gitu ya, caranya pun dengan baik, gitu kan, untuk tujuan baik, dan itu dimungkinkan. Juga sebetulnya di lembaga-lembaga pendidikan, gitu ya, harus membuat mekanisme untuk pencegahan. Jangan ada impunitas orang kembali hukum, gitu ya. Kalau ada dosen atau mahasiswa atau siapapun menjadi pelaku, jadi proses hukum maupun kemudian korban juga dipulihkan, gitu. Karena korban kekerasan seksual itu seringnya akhirnya mundur pelan-pelan untuk dia mengisolasi diri, merasa bersalah seumur hidupnya, distigma, disalahkan, gitu ya. Jadi korban harus dibikin dia bermartabat lagi, dihormati, gitu ya, diakui sebagai korban, tapi juga ditemani menjadi penyintas maupun juga menjadi defender, menjadi pembela bagi yang lain. Baik, Bu Yuni, pemirsa podcast PSGA, sahabat PSGA, makin lama ini kalau mau dilanjutkan tidak akan habis-habisnya karena topik tentang perempuan. Ini kalau bahasa orang akademis itu seksi sekali untuk dibahas, gitu ya, dan menarik untuk dilihat dari berbagai perspektif. Namun setidaknya ini Bu Yuni, dari diskusi kita barusan kita bisa menangkap bahwa mari kita sama-sama berikrar, gitu ya. Tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki untuk tidak menjadi pelaku dan berusaha untuk tidak menjadi korban. Kita mulai dari lingkungan kita sendiri, kemudian menularkan ke lingkungan sekitar dan dimanapun, termasuk di tempat kerja, sehingga semakin lama kekerasan terhadap perempuan itu semakin hilang dan tuntas, gitu ya. Kalau Bung Karno itu kan bilang belum akan tuntas urusan negara ketika urusan perempuan itu belum selesai. Dan pemirsa pendengar podcast sahabat PSGA, cerita ini nanti akan berlanjut pada seminar esok hari ya. Kita akan mendiskusikan tentang memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Kami berterima kasih Ibu Yuni, mudah-mudahan bisa datang kembali ke Bengkulu. Ini jauh-jauh loh dari Jakarta, di pegiat HAM perempuan. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bertemu kembali di segmen-segmen yang lain tentunya. Terima kasih, saya Mas Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PSGA, ciptakan ruang nyaman untuk semua.